Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Segala sesuatu yang dibuang itu biasanya sudah tidak bernilai, baik karena rusak, kotor, atau tidak berguna lagi, sehingga layak dianggap sebagai sampah. Petrus secara khusus memberi nasihat kepada jemaat di perantauan untuk membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Karena semua hal tersebut merupakan sampah yang mengotori kehidupan yang baru dan kudus di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menarik untuk diperhatikan bahwa kemunafikan disejajarkan dengan kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, dan fitnah. Sehingga dengan demikian menurut Petrus, kemunafikan dipandang sama jahatnya dengan kejahatan itu sendiri yang menjadi ciri khas dari dunia ini. Ya, dunia ini adalah dunia yang jahat. Itulah sebabnya sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi harus berubah oleh pembauran budi, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dunia ini adalah dunia yang jahat, dunia yang penuh dengan kemunafikan. Sesuatu yang kita percaya sebagai teman ternyata adalah musuh yang siap menikam. Sesuatu yang nampak benar ternyata di baliknya penuh dengan kejahatan. Sesuatu yang kita kira menguntungkan ternyata akhirnya merugikan. Sesuatu yang kita anggap baik ternyata menyimpan begitu banyak keburukan. Sahabat-sahabat Kristus, contoh-contoh video klip berikut ini jelas menunjukkan kemunafikan yang menjadi ciri khas dari dunia yang jahat. Siapapun bisa kaya, tapi tidak semua orang bisa cantik. Kalimat itu seringkali diulang Julia Stakiva saat mengikuti acara reality show yang berjudul Rich Kids of Instagram. Dalam acara itu, Julia selalu tampil dengan sentuhan kemewahan di setiap perjalanannya. Julia mengaku sangat kaya sehingga dia terbang jauh-jauh ke Moskow hanya untuk memotong rambutnya. Namun pengakuannya mengenai ayahnya seorang miliarder, pemilik perusahaan makanan, akhirnya dicap palsu. Pada tahun 2016, selebgram ini tiba-tiba menjadi sorotan, bahkan sampai mengunci akun Instagramnya karena ketahuan hanya menyewa sebuah kamar mewah melalui situs Perum. Ternyata selama ini dia tidak begitu kaya seperti ia perlihatkan di media sosialnya. Kabar itu ditulis oleh Marina Hyde dan kemudian dimuat di theguardian.com. Tentu Mariana berani mengungkapkan kenyataan pahit itu sebab ia punya bukti kuat. Karena flat yang disewa Julia adalah milik ibu mertua Mariana sendiri. Julia menyewanya untuk sesi pemotretan. Nah, demi ketenaran dan jenjang karir sebagai selebgram, itulah yang dilakukan Julia. Jangan-jangan barang mewah lainnya itu nggak jadi deh. 我快输了！谢谢哥哥送的穿云箭，谢谢哥哥。我快输了！感谢哥哥送的穿云箭，感谢哥哥。不知道下一辈子还是否能遇见你，所以我今生才会那么努力，把死守的寂寞放任了。爱我的话你都说，爱我的事你不做。
Pemirsa, kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat setiap tahunnya memicu pada peningkatan global warming. Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat akan hal ini? Mari kita cari tahu. Wah, asap bisnya tuh Mbak, nyebelin banget. Kayak gitu dibilang lolos uji emisi. Terus menurut Mas, kalau Mas ketemu dengan orang-orang yang menimbulkan polusi lebih dari itu, apa yang akan Mas lakukan? Tonjokin aja. Yang benar. Bener. Apa nih? Wah, kenapanya itu Mbak? Polusi. Menurut Mas, bagaimana kalau Mas ketemu dengan orang-orang yang menyebabkan polusi itu lebih dari asap knalpot? Kurang ajar tuh, tampar aja. Kok ditampar? Aduh, Mbak. Masnya masih peduli dengan global warming? Oh, tentu saja. Banyak orang yang belum mengetahui tentang bahaya dari asap rokok. Padahal dari hasil riset Unit Pengendalian Tembakau Institut Kanker Nasional di Italia menyebutkan bahwa asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding mesin diesel. Jadi bagi Anda yang masih peduli dengan global warming, hentikan merokok sekarang juga. Video klip pertama menampilkan kemunafikan dari seorang selebritis Instagram yang mengaku keturunan miliarder kaya raya dan bergaya hidup mewah, tetapi ternyata merupakan perempuan miskin. Video klip kedua menampilkan kemunafikan dari para live streamer yang menipu diri sendiri dengan memakai aplikasi filter supaya tampak cantik dan menarik di depan kamera. Selanjutnya, kemunafikan pemakai aplikasi filter tersebut menipu para penonton. Video klip ketiga menampilkan kemunafikan dari para perokok yang mengaku peduli terhadap polusi udara, padahal justru asap rokok tersebut menjadi penyumbang paling berbahaya bagi kebersihan udara yang dihirup oleh orang-orang di sekitarnya. Menariknya, pembuat video klip anti rokok tersebut tanpa disadari juga berlaku munafik dengan menampilkan 3 adegan merokok tanpa sensor yang bahkan terlarang bagi para pengiklan rokok. Ralph Waldo Emerson, penyair Amerika, menyatakan, setiap manusia yang sendirian adalah jujur, tetapi ketika ada orang lain, maka kemunafikan timbul. William Hazlitt, penulis esai sekaligus kritikus Inggris, menyatakan, satu-satunya kejahatan yang tidak dapat dimaafkan adalah kemunafikan. Bahkan pertobatan orang munafik adalah suatu kemunafikan. Alan Dershowitz, pengacara sekaligus penulis Amerika, menyatakan, kemunafikan bukanlah jalan untuk kembali ke landasan yang tinggi. Berpura-pura bahwa Anda bermoral, mengatakan bahwa Anda bermoral, tidak sama dengan berperilaku secara bermoral. Sahabat-sahabat Kristus, dunia ini adalah dunia yang munafik. Waspadalah selalu terhadap segala kemunafikan yang bertebaran di sekeliling kita. Dan buanglah segala kemunafikan tersebut dari kehidupan kita. Karena hal itu sama saja dengan kejahatan. Amin.